Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala dengan tema Ia Menyegarkan Jiwaku. Didasarkan pada Mazmur 23 ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Yang namanya keletihan bisa dialami siapa saja. Ini merupakan makanan hidup sehari-hari, sejak bangun pagi sampai mau tidur, dan terjadi di sepanjang kehidupan manusia. Tetapi ada yang namanya keletihan yang bukan karena fisik, yaitu keletihan batin yang disebabkan karena pergumulan hidup, adanya masalah yang tak kunjung selesai, ketidakharmonisan hubungan suami istri, mertua menantu, anak yang satu dengan anak yang lain, relasi yang tidak baik dengan ipar, dengan tetangga, masalah pekerjaan, mengalami PHK, usaha mengalami kemacetan, masalah keuangan, sakit penyakit, atau masalah-masalah yang lain lagi. Semua ini sangat memeras pikiran sampai masuk ke dalam batin yang terdalam, yang menyebabkan keletihan batin. Keletihan ini tidak dapat diatasi dengan istirahat atau tidur, sekalipun sudah tidur berjam-jam, tatkala bangun tetap masih letih. Keletihan ini juga tidak dapat diatasi dengan obat-obatan atau dengan jalan-jalan rekreasi atau apapun yang kita lakukan. Masalah keletihan batin juga disebut sebagai keletihan rohani atau kekeringan rohani. Akibatnya, tidak ada sukacita, tidak ada gairah, tidak ada semangat. Hidup terasa hambar, gampang marah, gampang tersinggung, merasa semua orang tidak peduli termasuk Tuhan, dan terlebih lagi menyalahkan Tuhan atau marah kepada Tuhan. Dalam Mazmur 23, kita melihat teladan Daud yang menyaksikan bagaimana kehidupan rohaninya dengan satu kalimat yang indah. Ia menyegarkan jiwaku. Jika kita melihat kehidupan Daud, bukan berarti Daud hidup tanpa masalah atau pergumulan. Daud menggambarkan dengan sangat jelas keadaan hidupnya seperti domba, kadang di padang rumput yang hijau, kadang di air yang tenang, kadang di tanah yang gersang, atau kadang di lembah kekelaman atau bahaya. Memang, sejak Daud mengalahkan Goliat, orang-orang Israel lebih memuji Daud ketimbang Saul, mengakibatkan Saul menjadi iri dan benci. Sejak saat itu Saul berusaha membunuh Daud sampai Daud dikejar-kejar. Demikian juga selama Daud menjadi raja, Daud pernah dihianati oleh panglima perangnya sendiri. Ia pernah juga dihianati oleh anaknya sendiri, bahkan dikejar-kejar oleh anaknya untuk dibunuh. Dia harus bersembunyi, harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Semuanya ini membuatnya letih, bukan hanya secara fisik, tetapi terlebih secara batin. Adanya tekanan dalam hidupnya, belum lagi masalah-masalah anak-anak yang lain. Ada banyak anak, ada masalah tersendiri. Tetapi Daud mengatakan, ia menyegarkan jiwaku. Ia mengalami kesegaran dari Tuhan. Kenapa? Karena Daud memiliki hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Daud menyebut Tuhan sebagai gembala yang baik. Bukan hanya sebagai gembala, tetapi gembalaku. Ini menunjukkan hubungan yang sangat pribadi dengan Allah. Hubungan yang begitu akrab dan erat. Allah sebagai gembala yang membuatnya tidak kekurangan, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Dia selalu mengalami penyertaan, penghiburan, dan mengalami kesegaran jiwa. Kekeringan rohani dapat menyerang siapa saja termasuk kita. Tatkala kita
berjalan tanpa gembala. Tatkala kita mengandalkan kemampuan sendiri untuk mendapatkan kesegaran rohani, tatkala kita tidak lagi pernah berhenti sejenak untuk suatu penyegaran rohani. Salah satu pendiri negara Israel yang bernama Abba Eban pernah menulis mengenai keadaan negerinya. Dia mengatakan, untuk setiap petak tanah hijau ada 1000 tanah cadas dan tandus. Artinya apa? Kita harus tahu tempat-tempat di mana ada sumber air untuk berhenti. Hidup kekristenan kita seperti pengembara atau musafir. Kita harus terus berjalan dan berjalan. Namun ada saatnya kita juga harus berhenti sejenak di sumber mata air yang dapat memberikan kesegaran bagi jiwa kita. Seringkali kita kehilangan kesempatan untuk berhenti sejenak untuk satu penyegaran. Kita terlalu sibuk dari pagi sampai malam, dari Senin sampai Senin lagi. Sibuk, sibuk, dan sibuk. Kita seringkali melalaikan persekutuan kita dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.